Kamu pasti pernah ngalamin yang namanya deja vu kan? Kayak lagi jalan-jalan di mall tiba-tiba merasa udah pernah berada di situ sebelumnya, padahal itu tempat baru buat kamu. Atau saat ngobrol dengan seseorang, kok rasanya kayak udah pernah ngomongin hal yang sama? Apa sebenarnya yang terjadi pada otak kita saat kita merasa sudah pernah mengalami kejadian ini? Tenang, kamu nggak sendirian. Fenomena ini disebut deja vu, dan bukan cuma kamu yang ngerasain, banyak orang juga pernah merasakannya. Tapi, kenapa ya bisa begitu? Apakah ini tanda-tanda kita udah hidup sebelumnya? Atau mungkin ada penjelasan ilmiah di baliknya? Sebelum kita masuk ke penjelasan, mari kita bicara tentang apa itu deja vu. Secara harfiah, deja vu dalam bahasa Prancis berarti sudah terlihat. Jadi kalau kamu mengalami deja vu, itu artinya kamu merasa telah mengalami suatu peristiwa atau situasi yang sama sebelumnya. Padahal itu adalah pengalaman pertama kamu. Lalu, apa penyebabnya? Nah, ada beberapa teori yang coba menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah teori dari ilmu saraf. Menurut para ahli, deja vu bisa terjadi karena adanya gangguan kecil pada otak kita saat memproses ingatan. Bayangin deh, otak kita itu seperti komputer besar yang terus menerima dan memproses data dari dunia sekitar. Kadang-kadang, informasi yang kita terima bisa nyasar ke bagian otak yang salah. Ketika otak kita memproses informasi yang seharusnya baru, otak malah menganggapnya sebagai ingatan lama yang pernah kita alami. Ini yang membuat kita merasa seperti sudah pernah mengalaminya. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa deja vu terjadi karena otak kita mengingat pengalaman serupa yang terjadi di masa lalu, tapi kita nggak sadar. Bisa jadi, ada kejadian kecil dalam hidup kita yang hampir sama dengan apa yang sedang kita alami sekarang, dan otak kita secara otomatis mencocokkannya. Meskipun kita nggak ingat pengalaman itu secara jelas, otak kita mengenal situasi tersebut dan memberi sinyal bahwa ini pernah terjadi. Lalu, apakah deja vu itu tanda bahwa kita pernah hidup sebelumnya? Banyak orang percaya bahwa fenomena ini adalah petunjuk dari kehidupan lampau atau bahkan kehidupan paralel. Tapi, sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa itu hanya penjelasan yang lebih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori ini. Meskipun begitu, banyak orang merasa bahwa pengalaman deja vu bisa memberi perasaan mistis atau spiritual. Siapa yang tahu kan? Tapi, ternyata deja vu nggak hanya terjadi pada orang dewasa loh. Bahkan anak-anak juga bisa mengalaminya, meskipun mereka belum memiliki banyak pengalaman hidup. Ini membuat beberapa peneliti berpikir bahwa deja vu bisa terjadi lebih, karena cara otak kita bekerja daripada pengalaman hidup yang kita punya. Nah, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa stres atau kelelahan bisa meningkatkan frekuensi deja vu. Misalnya, jika kamu lagi stres atau kelelahan, otak kita bisa lebih rentan terhadap gangguan kecil saat memproses informasi. Jadi, ketika tubuh kita lagi nggak fit, kita lebih sering merasa seperti sudah pernah mengalami sesuatu, meskipun itu pertama kali terjadi. Tapi, apakah deja vu berbahaya? Sebagian besar kasus deja vu itu nggak berbahaya sama sekali. Ini cuma gangguan kecil pada otak yang bersifat sementara. Namun, kalau deja vu terjadi terlalu sering, atau kamu merasa bingung atau cemas setelah mengalaminya, bisa jadi ada masalah medis lain, seperti epilepsi atau gangguan saraf lainnya. Kalau kamu merasa terganggu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli saraf untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jadi, ternyata deja vu bukanlah hal mistis atau tanda-tanda dari kehidupan sebelumnya. Ini lebih tentang cara otak kita bekerja dan bagaimana kita memproses informasi. Fenomena ini mungkin aneh, tapi sebenarnya itu adalah bukti betapa hebatnya otak kita dalam memproses ingatan dan pengalaman hidup. Kalau kamu suka dengan video ini dan pengen tahu lebih banyak tentang fenomena-fenomena unik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita bakal bahas lebih banyak topik menarik lainnya, dari ilmu otak, psikologi, sampai misteri kehidupan.